untuk pengisian BC11 atau IO Mita yang tadi Preno, itu yang lewat waktu, lewat 7 hari ya. Jadi itu juga akan lewat 7 hari setelah gate out-nya, itu akan diblokir. Yang berikutnya adalah penyampaian dokumen pelengkap jika lewat waktu juga akan dilakukan blokir terhadap importir dan PPJK-nya. Selain ini mungkin ada blokir yang lain, tapi tidak kita jelaskan di sini, misalkan unit pengawasan gitu kan, ada rekomendasi itu juga ada, kita cek blokirnya. Berikutnya jika perusahaan tersebut mengimpor BKC, itu NPB BKC-nya juga kita cek apakah NPB BKC-nya valid atau tidak. Dan jika yang diimpor adalah BKC yang memerlukan pelekatan atau pelekatan pita cukai atau tanda cukai lainnya, itu juga kita cek apakah sudah CK1 dan CK1A-nya sudah lunas gitu kan. Itu juga kita cek. Yang berikutnya yang tidak kalah penting juga kita sekarang mengecek data NPWP langsung ke master data pajak. Jadi NPWP ini kita cek ke pajak. Terus berikutnya kurs, kita juga melakukan pengecekan NDPBM kursnya apakah sesuai dengan kurs yang diterbitkan oleh BKF minggu ini ataukah tidak. Itu juga kita cek. Berikutnya cek jaminan jika memang PIB-nya ini butuh jaminan, itu akan kita cek jaminannya. Jadi jika dilihat dari sini mungkin Bapak dan Ibu-ibu itu merasakan jika submit PIB itu pasti ada jedanya gitu kan. Nah, ini kan soalnya yang dicek itu banyak gitu kan. Kita ngecek dari NIB, ngecek ke data pajak. Kadang kan ada bukan sistem kita yang bermasalah tapi akses ke data pajak yang bermasalah, itu juga membuat validasi ini semakin nambah waktunya semakin lama gitu. Kurs juga kita cek kita ambil dari kurs di BKF, Badan Kebijakan Fiskal di Kementerian Keuangan, itu juga kita cek dari sana. Terus jaminan juga seperti itu. Berikutnya ini setelah validasi itu kita tadi lihat di diagramnya itu di alurnya ada cek pembayaran. Jadi proses cek pembayaran setelah lolos validasi itu akan cek sebelum terbit billing, akan diproses cek pembayaran ini. Yang pertama adalah penerbitan billing secara otomatis. Jadi proses cek pembayaran ini akan terbit billing secara otomatis. Jika pembayaran billing biasa itu setelah dokumen PIB selesai divalidasi, jika bayarnya biasa itu akan terbit setelah divalidasi dan akan jatuh tempo pada hari kelima sejak tanggal billing. Jika PIB-nya bayar berkala, itu billing ini akan terbit setelah dokumen PIB-nya mendapat nomor pendaftaran. Jadi bedanya jika yang di atas itu bukan jenis pembayaran berkala, itu tidak keluar atau tidak terbit nomor pendaftarannya, nomor pendaftaran PIB dulu, tapi terbit billing dulu, akan terbit billing setelah dibayar maka akan dapat nomor pendaftaran. Bedanya jika yang bayar berkala ini akan terbit nomornya dulu, baru akan keluar billingnya. Dan jatuh temponya sesuai dengan jatuh tempo pembayaran berkala. Jadi ini cek pembayaran. Tadi juga ada yang tanya kayaknya, yang 5 hari tidak dibayar akan dicek. Itu ya, ini abang seperti itu. Jadi jika selama 5 hari itu billingnya tidak dibayar, maka akan ada nota pemberitahuan penolakan. Berikutnya setelah cek pembayaran, next. Setelah cek pembayaran, di sini ada proses pengecekan apakah PIB tersebut menggunakan fasilitas Preno ya, Preno atau PIB sebelum manifest
sebelum BC11-nya dapat nomor. Jadi itu akan dicek, jika iya itu akan dicek lagi apakah perusahaan tersebut AEO MITA atau selain AEO MITA. Jadi jika perusahaan tersebut AEO atau MITA, itu proses PIB akan langsung penjaluran, langsung dilakukan penjaluran, dan perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk melengkapi data manifest, data inward manifest BC11 menggunakan portal pengguna jasa. Dan jika selama 7 hari tidak dilakukan melengkapi data BC11-nya, itu perusahaan tersebut otomatis akan terblokir. Jadi 7 hari ini dari tanggal get out. Gitu. Nah, mungkin ada kasus di sini ya, yaitu kenapa ada AEO MITA yang sudah 7 hari nggak melengkapi BC11-nya tetap tidak kena blokir gitu kan. Nah, setelah kita teliti ternyata statusnya itu tidak get out, statusnya masih SPBB. Jadi selama statusnya belum get out itu sistem pengecekan pleno ini tidak jalan karena dia akan terus memvalidasi atau mengecek tanggal get out-nya, waktu get out-nya. Jadi jika waktu get out-nya nggak ada, itu ya nggak akan diblokir gitu kan. Nah ini yang akan menjadi perbaikan nantinya di tim Monef, mungkin di TPS-nya, karena di sini kan sudah auto gate semua, harusnya get out itu semuanya terekam. Berikutnya untuk selain AEO MITA, untuk PIB-nya ini tidak lanjut ke proses penjaluran, tapi dia akan berhenti dan menunggu BC1 tetap status berhenti statusnya gitu. Atau statusnya cek pre-notifikasi ya. Terus sama memiliki kewajiban melengkapi data BC11. Nah, selama BC11 tidak diinput, maka tidak akan bisa proses lebih lanjut atau tidak dapat mendapatkan pendaftaran. Lanjut ke proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya adalah jika sudah lolos validasi, cek pembayaran, dan cek pre-notifikasi, itu ada namanya proses penjaluran. Nah, proses penjaluran di sini ada 3 jalur di sini, yaitu jalur hijau, kuning, dan merah. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, jalur hijau itu responnya SPBB atau pemberitahuan pengeluaran barang bisa keluar, jalur kuning SPJK, dan jalur merah SPJM. Nah, di sini terdapat 4 risk engine penjaluran. Jadi kita, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sudah lama menggunakan layanan kepabeanan PIB, itu pasti tahu bahwa ada bedanya dari yang lama dan yang baru gitu kan. Kalau yang lama dulu kan hanya membandingkan antara resiko importir dan resiko komoditinya. Kalau yang sekarang ini ada 4 di sini, jadi risk engine-nya. Yang pertama risk engine reguler, jadi itu kita sudah menggunakan machine learning atau artificial intelligence untuk melakukan penjaluran. Jadi di sini akan mesin sendiri yang menentukan PIB tersebut masuk jalur mana gitu kan, jalur kuning, hijau, kuning, merah gitu. Ini sudah menggunakan risk engine reguler. Yang kedua adalah risk engine targeting, yaitu unit pengawasan itu melakukan analisa dan akan melakukan targeting, memasukkan parameter yang akan ditarget oleh unit pengawasan. Jadi ada analis yang melakukan analisa untuk mentarget PIB mana yang akan diawasi. Jadi ini bagian yang kedua. Yang ketiga adalah risk engine
importir beresiko tinggi atau IBT. Jadi ada risk engine importir beresiko tinggi, artinya adalah profil resiko importir itu masih kita pakai gitu kan. Ada importir beresiko tinggi itu masih masuk risk engine. Yang terakhir, yang keempat adalah risk engine acak. Nah, ini meskipun benar-benar acak ya, jadi siapapun bisa masuk meskipun prioritas, mita, AO itu nggak pasti hijau ya, jadi pasti ada kemungkinan untuk pada suatu saat terkena risk engine acak ini. Jadi ini ada model risk engine-nya. Kita tidak akan menjelaskan dalamnya seperti apa, hanya sebagai pengetahuan aja bahwa kita sudah menggunakan 4 risk engine ini untuk di alur PIB. Lanjut, slide berikutnya. Berikutnya ini adalah untuk yang jalur merah. Untuk jalur yang merah itu tadi setelah SPJM ada yang namanya pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik ini adalah ya kita periksa barangnya, benar-benar diperiksa. Jadi ada persentasenya tergantung dari resiko importir, resiko barangnya gitu kan. Nah, di sini pertama pemeriksaan fisik ini akan menunggu kesiapan barang dari pengguna jasa kepabeanan. Jika belum siap ya tidak. Nah, sebenarnya ada ketentuan jika belum siap itu bisa ada namanya pemeriksaan jabatan ya, yang tidak didampingi oleh TPS-nya, tidak didampingi oleh importirnya, itu bisa dilakukan. Tidak perlu menunggu kesiapan barang. Terus berikutnya setelah pengguna jasa melakukan mendeklarasikan bahwa barangnya siap ke pendok, kalau di sini sudah ada uji coba kemarin menggunakan siap terbang, itu petugas pendok akan melakukan rekaman kesiapan barang di Cesa Import. Nah, di sana akan direkam pemberitahuan kesiapan barang untuk PIB yang diserahkan. Nah, setelah itu akan dilakukan penunjukan pemeriksaan fisik otomatis oleh sistem. Jadi pemeriksaan fisik ini dari petugas pemeriksa fisiknya akan ditunjuk otomatis jika mereka sudah siap bertugas. Di sini ada yang namanya sistem antrian. Sistem antrian untuk penunjukan atau penerbitan instruksi pemeriksaan. Nah, setelah diperiksa, pemeriksa fisik ini atau PFBB, pemeriksa barang, itu akan melakukan perekaman LHP di aplikasi Cesa Import. Lanjut, next. Nah, sistem antrian ini nggak ada. Coba. Gambarnya nggak keluar ya? Nah, sistem pemeriksaan fisik ini adalah kita menggunakan sistem antrian. Jadi modelnya adalah pertama, masing-masing pemeriksa barang tadi melakukan absensi pada pagi harinya. Hanya perlu melakukan absen dalam sehari itu sekali. Terus berikutnya, dari barang yang sudah mendeklarasikan bahwa siap barangnya, yang sudah direkam oleh pendok, itu akan dicocokkan atau masuk antrian juga gitu kan. Jadi untuk barang yang sudah direkam kesiapan barang itu akan masuk antrian. Untuk penunjukan pemeriksa barang ini akan ditentukan pada status kesiapan barang. Jadi kalau barangnya sudah siap dan status kesiapan pemeriksa barang. Jadi jika dua-duanya sudah klop statusnya, jika sudah status kesiapan barangnya siap, status pemeriksa barangnya juga siap, maka akan ditunjuk dengan pola FIFO atau first in, first out. Nah, seperti ini. Misalkan ini kita punya
kita punya di sini list pemeriksa ya. List pemeriksa ini misalkan ini list PIB yang sudah siap. PIB yang sudah siap itu Vivo misalkan yang daftar nomor 1, 2, jadi ini urutannya atas ya. Terus berikutnya yang absen juga urutannya ke atas, absen, pemeriksa barang sudah absen. Maka ketika barangnya siap dan pemeriksanya ini siap, artinya setelah absen itu status pemeriksanya adalah siap. Ini akan menunjuk ke sini. Ya saling menunjuk lah. Akhirnya ke sini kan, ini akan dapat PIB nomor 1 akan dapat pemeriksa barang yang namanya Ahmad. Nah, di sini jika kita yang normal dulu ya. Jadi jika sudah selesai, itu akan dilakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini jika sudah selesai, maka petugas pemeriksa barang ini akan melakukan rekam LHP di sini. Melakukan rekam LHP. Setelah itu, Ahmad ini akan urutannya setelah rekam LHP, dia akan jadi di bawah sini. Nah, di bawah lah. Dia jadi di bawah setelah merekam LHP. Statusnya seperti ini. Terus gimana keadaannya jika ketika pemeriksa Bambang ini ditunjuk untuk PIB 02, ternyata PIB tersebut barangnya belum siap gitu kan. Barangnya belum siap atau pengurusnya belum siap, barangnya siap tapi pengurusnya belum siap gitu kan. Tidak ada yang bisa dikonfirmasi. Itu pemeriksa barang itu bisa melakukan perekaman bahwa barang tersebut belum siap. Nah, jika barang tersebut belum siap, PIB nomor 2 ini akan keluar dari antrian dan hilang dari antrian gitu kan. PIB nomor 2 ini akan hilang dari antrian. Kenapa demikian? Karena belum siap gitu kan. Untuk selanjutnya yang mengurus atau pengguna jasa pengurus PIB nomor 2 ini harus melakukan pendaftaran PKB lagi agar bisa masuk ke antrian lagi. Harus PKB lagi, ya. Harus PKB lagi, PKB untuk masuk antrian lagi. Nah, itu adalah konsep dari antrian ini, karena ya diharapkan yang sudah menyatakan siap itu barangnya benar-benar siap, sehingga tidak membuang waktu dari pemeriksa dan antrian yang lain. Nah, di sini di proses ini kita lihat bahwa pemeriksa barang itu pasti hanya mendapatkan satu PIB dalam satu waktu, gitu kan. Pemeriksa barang tidak bisa mendapatkan PIB lebih dari satu jika dia tidak bisa mendapatkan PIB lagi jika belum melakukan perekaman LHP. Dan perekaman LHP hanya bisa dilakukan untuk PIB yang sudah ada IP-nya atau instruksi pemeriksaan atau sudah ditunjuk pemeriksaannya. Jadi ini alur pemeriksaan fisik sistem antrian seperti ini. Nah, mungkin di sini masih ini uji coba ya, dalam beberapa minggu terakhir masih melakukan uji coba seperti apa. Jadi kalau saya lihat di sebelumnya kan masih pemeriksaan langsung manual gitu kan. Pada akhir beberapa minggu ini ada uji coba pemeriksaan fisik yang ditunjuk oleh sistem langsung. Lanjut. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya penerbitan SPBB. Tadi yang jalur hijau sudah langsung SPBB, langsung mendapatkan SPBB. Tapi yang dengan jalur merah atau jalur kuning itu dalam hal ada SPTNP,
itu atas importir low risk SPPB-nya itu akan terbit bersamaan dengan SPTNP-nya. Nah, tapi dengan yang lain, importer yang lain itu SPPB akan terbit setelah SPTNP itu dilunasi atau jaminan itu disesuaikan. Dan kewajiban kalau SPBL kewajiban latasnya dipenuhi. Jadi ini penerbitan SPPB untuk yang jalur yang diperiksa PFBD jalur kuning dan jalur merah. Mungkin ini dari saya mungkin cukup sampai di sini. Jadi saya sudah menjelaskan tentang mulai dari alurnya secara umum, terus dari penyampaian PIB, validasi sampai SPPB. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Pak Amir atas materi yang diberikan pada pagi hari ini. Semoga materi yang diberikan oleh Pak Amir dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat memperkaya pengetahuan kita tentang alur PIB pada CESA. Sebelum kita melangkah ke sesi diskusi, kami ingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu Sobat Lepas Landas dapat mengisi daftar hadir pada link yang sudah ada di kolom komentar, yaitu hailing.me/pintarbcsh. Dan untuk materi hari ini akan dikirimkan pada alamat email yang Bapak dan Ibu tuliskan pada kuesioner. Jadi pastikan alamat email yang Bapak dan Ibu tuliskan pada link kuesioner itu adalah alamat email yang baik ya Bapak dan Ibu. Baik, untuk sesi yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pak Wahyu masih bergabung bersama kami? Ya, masih Mbak. Baik, karena ini cukup banyak pertanyaan yang masuk, mohon izin saya akan membacakannya ya Pak. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Anita. Kalau cara tahu standarisasi satuan jenis barang di HS Code lewat mana ya? Saya sering reject di standarisasi satuan. Baik, para narasumber kami persilahkan. Mungkin ke PMK 146. Ada dua nama yang buat teks itu langsung dijawab itu Mbak. Iya, silakan langsung dijawab. Ya, baik. Dari Ibu siapa tadi ya? Dari Ibu Anita, Pak. Oh, baik. Ibu Anita, terima kasih. Memang ada salah satu validasi di sistem NSW terkait kode satuan. Mungkin Bapak Ibu yang memiliki perizinan itu pastikan minimal kode satuan dari Bapak Ibu sama dengan perizinan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki PI-nya dengan satuan kilogram, nah itu mohon disamakan saja dengan surat persetujuan impornya atau dokumen perizinan Bapak Ibu. Kode satuannya apa? Nah, sistem NSW juga akan validasi dengan perizinan. Kalau memang Bapak Ibu perizinannya adalah kilogram atau ton, nah itu silakan disamakan satuannya. Untuk kode satuan sendiri ada PMK satuan untuk dokumen impor dan ekspor ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat, saya coba cari dulu. Mungkin ada 3 aturan. INSW sudah mengkompilasi di dalam sistem. Saya coba cari dahulu, mungkin referensi aturannya saya kurang hafal, mungkin sebentar. Ada keputusan Menteri Keuangan 146 penetapan ini, saya coba chat saja di mungkin saya chat langsung di Zoom aja ya Mbak. Boleh Bapak. Ya, sudah saya chat. Mungkin ada 3 aturan, ada PMK 13, kemudian yang terakhir PMK 29 ya. Nah ini
bisa di-download kode satuan yang dipakai di sistem NSW. Terima kasih Bapak Wahyu atas jawaban yang diberikan. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah dari TI Aziz. Selamat pagi Bapak Ibu, izin bertanya, sebelumnya saya beberapa kali mengalami reject PIB yang sebelumnya sudah billing karena importir terlambat bayar, akhirnya reject billing jatuh tempo, dan selanjutnya saya transfer ulang data PIB tapi malah reject BC11 sudah dipakai. Mohon penjelasannya. Mungkin ini lebih ke Pak Amir ya Pak, mohon izin. Iya, terima kasih, Mbak. Jadi itu seharusnya ya kalau udah reject billing 5 hari itu ya bisa mengirimkan lagi. Itu mungkin ada bisa dilaporkan saja untuk mungkin BC1-nya belum kebuka lagi karena sudah di-reject PIB-nya. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, ada dari Wika M. Fadli. Mohon petunjuknya apakah akun INSW tersebut sama dengan akun INSW di http://registrasi.insw.go.id atau harus registrasi ulang di rec.insw.go.id, Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Wika. Memang ada proses mungkin kalau Bapak Ibu belum memiliki user. Ini tadi Bapak menyampaikan Bapak sudah punya akun di registrasi.insw.go.id. Nah, registrasi.insw.go.id ini user untuk memproses pengajuan nomor induk kepabeanan. Kalau dulu NIK, nah itu kan prosesnya dulu diajukan ke Bea Cukai. Nah, sekarang diajukan melalui sistem NSW. Nah, ini kalau Bapak Ibu yang sebelumnya sudah punya di registrasi.insw.go.id, mungkin belum punya di rec.insw.go.id ya. Jadi ada 3 alamat rec.insw, kemudian registrasi.insw.go.id, dan yang terakhir mungkin alamatnya account.insw.go.id. Jadi untuk yang INSW generasi kedua ini alamatnya account.insw.go.id. Bapak Ibu yang sudah memiliki user INSW generasi pertama itu biasanya awalannya TRD sekian-sekian, TRD belakangnya angka, TRD sekian, nah itu Bapak Ibu sudah bisa melakukan migrasi ke INSW generasi yang kedua. Jadi tinggal bilang saja kontak center, saya sudah punya user INSW Gen 1 untuk dimigrasikan ke Gen 2, supaya nanti Bapak Ibu ketika melakukan pengajuan permohonan perizinan atau permohonan SKB PPN atau pengajuan dokumen lain yang ada kaitannya dengan INSW generasi kedua, ini bisa langsung dimigrasikan dari INSW generasi 1 ke generasi kedua. Jadi mungkin kalau yang sudah registrasi insw.go.id yang untuk kepabeanan, mohon dicek apakah sudah ada registrasi yang INSW Gen 1, atau kalau mau menggunakan INSW Gen 2 juga langsung daftar saja Pak. Prosesnya untuk yang registrasi INSW Gen 2 ini lebih singkat, Bapak cuma perlu upload surat kuasa saja. Kalau yang Gen 1 mungkin harus ada beberapa dokumen yang harus diisi juga. Nah, dengan adanya NIB yang dari OSS, proses pengisian tinggal next saja. Bapak Ibu bisa lihat registrasi di NSW-nya di YouTube juga sudah kami informasi upload videonya, Bapak Ibu bisa lihat di situ. Cuma upload surat kuasa saja dan mungkin nanti ada konfirmasi untuk memasukkan nomor handphone Bapak Ibu. Kami akan memberikan setiap update, setiap informasi baru di Bapak informasi ke Bapak Ibu melalui handphone atau melalui email ya. Nanti ada pilihan Bapak Ibu mau
menerima email atau menerima melalui WhatsApp. Mungkin yang terkait registrasi di sistem NSW secara umum. Baik, terima kasih Bapak. Jadi dapat saya ulangi, jika untuk tutorial pendaftaran dan registrasi semuanya sudah ada di YouTube INSW ya Pak. Dan jika nanti ada update, akan diberitahukan melalui email maupun nomor WhatsApp yang terdaftar. Begitu Bapak? Ya. Siap. Mohon izin kita langsung ke, mohon maaf karena ini saya agak cepat karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ya Pak. Nah, ada pertanyaan juga yang dari teman-teman Becok Soekarno Hatta nih. Bapak, saya sudah coba login dan isi password INSW itu sulit. Kenapa ya Pak? Ya, mungkin nanti bisa dibantu dengan teman-teman di kontak center kami, Bapak Ibu. Kalau ada kendala apa, mungkin ini terkait bisa jadi user Bapak Ibu sudah expired ya, karena kami ada security pengamanan user Bapak Ibu. Jika misalnya ada 90 hari tidak aktif menggunakan layanan, itu akan statusnya akan dikunci. Jadi harus minta untuk dibantu ulang untuk reset passwordnya. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya berasal dari Indria Stuti, Airport Air Freight. Selamat pagi Bapak dan Ibu, bagaimana jika transfer PIB nyangkut? Apakah harus transfer ulang jika tidak ada respon? Silakan Pak, mungkin Pak Amir atau Pak Wahyu terlebih dahulu. Mungkin saya dulu ya Mbak. Silakan Nyangkutnya Bapak. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di portal pengguna jasa Bea Cukai seperti apa. Apakah NSW kirim dokumen atau di sistem NSW-nya yang nyangkut. NSW Bapak Ibu dokumennya sudah NSW selesai, namun belum dilempar ke proses BC proses kepabeanan. Nah ini nanti kalau memang statusnya masih di NSW selesai, Bapak Ibu bisa minta bantuan untuk ke kontak center INSW supaya bisa dikirimkan ulang ke Bea dan Cukai prosesnya. Kadang harus dibantu juga untuk eskalasi ke Bea Cukai Pusat ya, untuk case-case INSW gagal proses ke Bea Cukai. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Mungkin dari Pak Amir ada tambahan? Sama mungkin dari Pak Wahyu tadi, dilihat dulu karena ada statusnya itu NSW, datanya NSW atau BC gitu kan. Kalau NSW ya lapornya ke NSW, kalau berhentinya sudah lewat NSW selesai atau berhenti di proses kepabeanan, ya lapornya ke Bea Cukai seperti itu. Jika ada masalah. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Dila PT Ciptar Montar Utama. Mohon izin bertanya, jika ada kendala saat proses run EDI, di mana ICOO sudah status REC, namun di Bea Cukai status tidak ditemukan, sehingga mohon solusinya jika terjadi kendala seperti ini. Mohon izin, Bapak. Ya, memang beberapa CO yang terkait pengiriman dari NSW ke Bea Cukai ini di awal-awal mungkin ada ya semacam delay ya. Kami sudah memperbaiki di layanan pengiriman. Mungkin ini yang terkait ICO dari Cina yang mungkin di awal-awal kebanyakan di Bea Cukai belum ada data yang dikirimkan, datanya INSW statusnya sudah REC, harusnya Bea Cukai sudah terima, namun di sistem Bea Cukai masih belum terima datanya. Nah, mungkin perbaikan sudah kami lakukan, sudah mulai berkurang intensitas pengaduan untuk kirim uang COO. Sebetulnya layanan pengiriman, misalnya Bapak Ibu menerima COO-nya belum ada di Bea Cukai, informasi untuk bisa dikirimkan ulang CO tersebut ke Bea Cukai, ini juga sudah kami eskalasikan ke teman-teman di lapangan di Bea dan Cukai. Jadi pihak Bea dan Cukai mungkin di seksi
PDAD-nya juga sudah bisa memproses pengiriman ke sistemnya CEISA, dari NSW ke sistem CEISA. Ini bisa dibantu juga selain di kontak center, di seksi PADD harusnya sudah memiliki tool yang sama untuk proses pengiriman uang apabila ada kendala Bapak Ibu belum ada CO-nya di sistemnya CEISA. Mungkin demikian ya, Mbak. Cukup. Baik, terima kasih Bapak. Nah, ini cukup banyak nih ternyata pertanyaan untuk INSW, mohon maaf Pak. Nah, ini selanjutnya datang dari Ibu Sunarni, PT Emanlog. Selamat pagi, izin bertanya untuk pengecekan HS pada web INSW lama dan baru. Masih terdapat perbedaan. Pada INSW lama terdapat lartas dan di INSW baru tidak terdapat lartas. Mana yang harus kami gunakan? Terima kasih atas penjelasannya. Ya, terkait mungkin perbedaan mungkin bisa disampaikan ke kontak center perbedaan data tersebut supaya bisa dicek dengan tim teknis. Kami menyarankan Bapak Ibu bisa menggunakan INTR yang versi baru yang alamatnya insw.go.id/INTR. Nah, di situ INSW yang INTR versi generasi kedua sudah update ya. Jadi nanti akan digunakan juga untuk proses pengajuan SSM perizinan maupun aplikasi-aplikasi yang lain. Baik. Terima kasih Pak Wahyu. Nah, untuk selanjutnya ada Bapak dari Agus Supriyatna. Variabel apa saja yang membuat PIB pada proses validasi di reject oleh sistem? Mungkin dari Pak Amir ya? Iya. Tadi sudah dijelaskan bahwa reject oleh sistem tadi sudah jelas bahwa misalkan NIB-nya nggak ada gitu kan, terus kursnya salah, terus apalagi tadi udah ada ya, jadi blokir, banyak sebenarnya yang kita cek di situ, atau data NPWP-nya tidak valid, terus apalagi detail barangnya, HS code-nya tidak ada di referensi BTKI. Jadi ya banyak tadi yang ada di slide validasi tadi ya, proses validasi. Baik, nanti mungkin kan slide-nya juga akan kita share ya Bapak. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan tentang CEISA 4.0 nih Pak. Jadi untuk saat datang dari Bapak Rizky Muhammad, untuk saat ini PIB RH menggunakan CEISA 4.0. Apakah kedepannya PIB biasa juga akan menggunakan CEISA 4.0? Jika iya, kapan dimulai berlakunya Pak? Ya, kayaknya udah nggak sabar ya CEISA 4.0. Jadi kedepannya nanti semua akan menuju ke CEISA 4.0. Nah, jadi ditunggu aja. Sebenarnya di pusat kita tidak ingin ada banyak masalah, sehingga sebenarnya September ini adalah uji coba di kantor Soekarno-Hatta untuk seluruh CEISA 4.0. Tapi karena masih ada kendala, itu masih diundur. Kita nunggu ininya aja lah, kelanjutan dari perbaikan itu dari pusat. Gitu aja. Baik, terima kasih Pak Amir. Ya. Jadi kita masih menunggu ya Pak ya. Dan ada lagi dari Ibu Niken PT Honda Trading. Apakah risk engine juga screening untuk shipment consignment? Iya. Iya, Iya, jawabannya iya. Jadi untuk consignment note atau barang kiriman juga ada risk engine, tapi risk engine-nya berbeda dengan risk engine yang di PIB. Terima kasih Pak. Untuk ada lagi dari Bapak Edi Prasetya FedEx. Mohon maaf izin bertanya, berdasarkan Vivo apakah triggernya adalah nopen karena pada aktual terbit IP secara acak Pak? Oh bukan, urutannya bukan nopen, tapi waktu kesiapan barang. Jadi ketika pengurus itu melakukan memberitahukan TKB atau memberitahukan kesiapan barang dan direkam oleh pendok, itulah yang jadi acuannya untuk Vivo. Mana yang lebih dulu itu yang akan diproses, bukan dari nomor pendaftarannya. Bisa jadi nomor pendaftarannya
dekat gitu kan, tapi belum mengajukan PKB-nya didului oleh yang lain, itu ya pasti tidak sesuai dengan nomor pendaftarannya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Pak, ada lagi dari Ibu Mira, PT Rai Jakarta Logistik. Pak, apakah LHP diberikan juga kepada petugas PPJK di lapangan? LHP seharusnya tidak ya, jadi itu dokumen kita yang untuk penelitian ya hanya khusus untuk petugas saja. Jadi LHP hanya untuk khusus petugas saja ya Pak ya, tidak diberikan kepada siapapun yang ada di lapangan kecuali petugas dari Bea dan Cukai. Ada dari Ibu Indah, Bapak, apakah informasi selama pemeriksaan jika ada keanehan dalam barang yang diperiksa, misalnya akan kena notul atau barang tersebut lartas? Jadi apakah ada informasi setelah LHP itu Pak? Atau nanti menunggu notul? Ya ada ini kan bisa dicek di portal kan statusnya, itu bisa ada penerbitan SPTNP, SPBL gitu. Ada statusnya, notifikasinya. Di portal bisa dicek. Mungkin kebutuhannya itu ya notifikasi kali ya, nggak selalu membuka portal gitu kan. Ya mungkin kedepannya yang CSA 4.0 ada status notifikasi ke pengguna jasanya. Tuh, jadi mungkin nanti waktu ada keanehan atau ada lartas mungkin bisa notifikasi itu, karena mungkin pengguna jasa tidak selalu membuka portal itu ya Pak ya. Nah, selanjutnya sebelum kita melangkah, ini masih banyak lagi tapi ada satu yang raise hand, mungkin kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak dari Eldita Sarana Logistik yang sudah raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Kakak bisa menolak. Oke. Sebelumnya mohon izin untuk pertanyaan saya langsung adalah maksimal 2 pertanyaan ya Bapak. Ya. Ya, terima kasih. Silahkan Pak. Ya, selamat siang Pak Amir, Pak Wahyu, dan BC semuanya. Perkenalkan saya Bingar dari PT Eldita Sarana Logistik. Ya Pak, kami ada case nih Pak untuk yang 2 aju PIB tanggal 9 November 2021. Jam 15.55 itu kan kita udah submit Pak dari sore. Terus 15.55 itu statusnya NSW Analysis Point. Setelah itu kan kami ajukan dokumen AP-nya. Lalu tanggal 10 November 2021 jam 5 pagi itu status PB tersebut baru NSW selesai. Kedua aju PIB-nya. Lalu pada jam 9 pagi pada tanggal 10 November belum ada perubahan status, masih NSW selesai. Lalu kami chat ke INSW dan diarahkan untuk cek ke IKC Bea Cukai dikarenakan ada error. Lalu juga kami paralel komunikasi dengan pihak Duktek Suta dan diberikan tiket IKC nomor 167495. Pada jam setengah 12 siang, di tanggal 10 November, Pak, kami mendapatkan respon NPP untuk 2 aju tersebut, di mana reject-nya itu adalah kedua aju tersebut sudah pernah digunakan, sedangkan aju tersebut belum pernah digunakan sebelumnya. Lalu, pada jam 4 sore, tanggal 10 November, kami mendapatkan respon reject NPP kembali untuk 2 aju tersebut. Reject-nya itu dikarenakan salah kurs. Karena ada pergantian kurs KMK kan Pak ya, dari tanggal 9 ke tanggal 10 kan 10 kan kurs baru. Kami sudah update kursnya Pak, sesuai dengan yang di KMK, lalu kami submit kembali. Namun, kami tetap reject NPP, mendapatkan respon NPP reject kurs. Padahal kursnya itu udah kami update Pak. Sampai sekarang pun kita coba submit ulang kembali juga dapat responnya sama Pak, reject NPP kurs Pak. Mohon solusinya Pak untuk kedua aju tersebut itu bagaimana Pak ya, arahannya segala macam Pak. Karena udah dari tanggal 9 November Pak kita nggak ada status gantung Pak ibaratnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mungkin
tadi saya minta diinfokan nomor ajunya ya Pak, biar kita bisa terus lebih dalam ini penyebab kendalanya ada di mana. Ya. Kalau yang saya lihat dari catatan Bapak di sini di tanggal 10 mendapat respon NPP reject kedua aju sudah pernah digunakan. Aju sudah ada berarti kan, artinya ketika mungkin statusnya NSW selesai dan sudah kami coba proses kirim ke Bea Cukai dengan status BC proses kepabeanan mungkin. Ini saya belum dapat nomor ajunya nih, mungkin kalau bisa Bapak chat nomor ajunya biar kita bisa lihat sama-sama. Mungkin kalau tidak keberatan dokumennya nanti akan kita coba cek. Iya, udah saya share Pak di chat Pak, Oh, ya. nomor ajunya. Saya coba cek ya. Dan mohon izin apa bisa share layar lagi Mbak? Saya masih di... Mohon izin rekan host, apakah Bapak Wahyu bisa dijadikan co-host? Masih belum sepertinya ya. Rekan host, oke, sudah. Silahkan dicoba Bapak. Oh ya, sebentar. Saya login aplikasinya dulu. Siap. Sembari menunggu Bapak Wahyu, kami sampaikan kembali jika materi hari ini akan dikirimkan melalui alamat email yang Bapak dan Ibu submit pada link kuesioner. Jadi, pastikan untuk Bapak dan Ibu dapat mensubmit alamat email secara benar. Baik, sudah terlihat Bapak. Silahkan. Sudah terlihat ya Pak. Status terakhir adalah BC reject. Jadi ini harusnya Bapak kirim perbaikannya. Kita lihat BC reject-nya adalah KUS. Jadi mungkin ini belum Bapak kirim lagi dokumen PIB-nya ke sistemnya CISA atau ke INSW ya, nanti akan proses kembali mulai dari INSW penerimaan, kemudian cek konten, sampai seterusnya lanjut sampai ke BC proses kepabeanan. Begitu Pak. Kalau lihat dari status ini, di NSW mencatat ini ada dokumen BC reject. Ya, izin Pak. Ya. Untuk kursa itu udah kita update Pak jadi 3449,82 Pak. Tapi tetap responnya baliknya reject kurs terus ya Pak ya, itu kenapa ya? Mungkin dokumen terbarunya dikirim kapan Pak? Karena di sini kan kita lihat dikirimnya 934, 938 masih reject. Nah, kalau kita lihat apakah ada kesalahan di dokumen PIB-nya Bapak gitu, karena di sistemnya NSW sendiri kalau Bapak lihat di jam 9 ini ya, ini harusnya ketika Bapak selesai NSW selesai ada BC proses kepabeanan, kemudian BC reject. Nah, ini sepertinya belum update ini di sistem NSW kan sudah selesai nih, dari sini tanggung jawab NSW sampai NSW selesai. Kemudian ada proses mungkin yang terlewat ya, BC proses kepabeanan ini seharusnya ada, kemudian langsung tiba-tiba BC reject. Nah, ini mungkin karena respon-respon yang sebelumnya mungkin Pak, coba Bapak
Bapak proses ulang karena kan harusnya sudah BC reject ini bisa di edit lagi, dikirim lagi ya. Karena kalau Bapak kirim hari ini harusnya mulai lagi dari nol, mulai dari NSW penerimaan dokumen lagi. Kita lihat pagi ini NSW penerimaan belum ada, Pak. Jadi Bapak belum transfer artinya. Pak, izin Pak, Ya. kita kemarin itu udah update Pak untuk kursnya, dan itu kita udah update submit itu 2 kali Pak. Di situ kan NSW selesainya kita udah kerja 2 kali Pak selesai, cuma tetap dia di reject Pak untuk kursnya. Padahal kita kursnya udah ganti kok Pak. Itu yang makanya saya herannya di situ Pak, kenapa kurs udah kita update tapi masih reject-nya kurs lagi Pak. Kalau dari histori status harusnya ketika Bapak update dan Bapak kirim itu mulai lagi dari NSW penerimaan dokumen, NSW cek mandatory content sampai NSW selesai. Nah, ini kebetulan status yang terakhir ini kan langsung tiba-tiba BC reject. Tidak melalui BC proses kepabeanan. Nah, ini mungkin perlu dikonfirmasi ke Bea Cukai Pusat ini yang bisa lihat datanya apakah memang kondisinya seperti ini gitu. Jadi Bapak harusnya sih coba transfer lagi Pak, karena kami sendiri di NSW belum menerima dokumen Bapak yang terakhir, yang melalui NSW terakhir adalah di kemarin malam ya, jam 21.46. Sato Soji, itu Pak Eko. Ya, ini Pak. Mungkin Bapak bisa lihat. NSW terakhir proses adalah di 21.46. Ya, kemudian BC reject-nya di segini. Ini mungkin harus diupdate lagi Pak. Apakah di sistemnya Bea Cukai ini terkait respon yang sebelumnya atau memang ada kesalahan pengiriman ini? Mungkin coba di cross check ulang di IKC Pak. Nanti kami catat juga nih mungkin di teman-teman di teknis biar bisa monitor juga. Oh. Mungkin Aji yang kedua juga sama ya? Iya betul Pak. Itu kita submit kemarin emang jam 21 sih Pak. Terus NSW-nya kan selesai jam 23 Pak. Itu dengan kurs yang sudah diganti Pak ya, dari yang sebelumnya 3418 jadi 3442 kan. Lalu setelah kita submit, kita tungguin kan lama tuh Pak, dari NSW selesai ke analysis point, dan analysis point selesai. Terus BC reject itu lama sekali Pak, di jam 9 pagi hari ini Pak. Ya, makanya itu harusnya ada anomali status dari Bea Cukai. Jadi mohon dicoba konfirmasi lagi Pak, kira-kira kenapa ini. Nanti saya coba sampaikan juga ke tim teknis. Baik, Pak. Baik, terima kasih Bapak Wahyu atas penjelasannya. Mohon maaf, mungkin bisa diterima ya Bapak Bingar ya. Semoga sedikit ada pencerahan atas apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wahyu tadi. Mungkin jika nanti masih ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui call center di NSW atau bisa bertanya langsung ke Bea Cukai Soekarno-Hatta melalui email maupun melalui sosial media. Baik. Kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ada yang disampaikan kembali Bapak Bingar? Kalau dari saya pengen tahu dari sisi dari Bea Cukainya sih Mbak. Soalnya kan kita kan kalau dari NSW seharusnya udah clear sih. Secara kan NSW itu kan pengecekan mandatory konten lartas ya biasanya ya. Tapi yang kita bingung itu dari sisi Bea Cukainya sih. Kenapa kita udah update kurs tapi tetap di reject kurs lagi kembali sih Mbak? Baik, mungkin Bapak Amir ada yang ingin disampaikan, Bapak izin? Mungkin sama jawabannya dengan Pak Wahyu ya Mbak ya. Jadi kan di data yang masuk ke kita itu masih sama, masih belum terupdate. Ya solusinya ya harus salah satunya kirim lagi gitu kan. Kita bisa lihat di data NSW tadi bahwa kursnya masih beda gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Oke Pak. Ya baik Pak.
Mungkin bisa dicek berdasarkan dari restore data BUP-nya kali Pak ya. Karena kalau dari database kami kita cek emang kursus sebenarnya udah ganti sih Pak. Ya, mungkin Iya Pak, kalau betul. Ya, monggo. coba coba dibuat aju baru Pak. Ya. Dibuat aju baru aja Pak ya. Ya, coba begitu Pak. Dan bisa dicoba dulu ya Bapak Bingar ya. Mungkin nanti jika masih ada kendala bisa langsung menghubungi kontak center kami. Kami mohon maaf karena Ya, ini tidak ada pertanyaan perizinannya atau yang kuota yang terkait ini ya Pak. Kalau menggunakan aju baru nanti takutnya ada perizinan. Iya sih Pak, biasa ada LS-nya soalnya Pak. Ya, kalau ada LS-nya Bapak mau menggunakan aju baru bisa diinformasikan nanti aju yang barunya supaya bisa dilepas dulu di aju yang lama. Oke Pak, itu nanti bisa kontak langsung ke INSW-nya langsung aja ya Pak ya, di chat yang INSW itu. Ya, bisa Pak. Oke. Terima kasih Bapak Wahyu dan Bapak Bingar. Mohon maaf karena keterbatasan waktu ya Pak, jadi kita harus lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini sudah ada yang resen, tapi izinkan saya untuk membacakan dua pertanyaan yang sudah masuk dalam kolom komentar ya Pak. Ada lagi dari Aziz, selamat siang Pak Amir, bagaimana agar tidak terkena SPTNP? Padahal untuk biaya masuk PPH dan PPN sudah mengikuti standarisasi di NSW. Silakan Pak Amir. Bisa diulangi Mbak, tadi terputus suaranya. Oke, baik. Dari Bapak Aziz, selamat siang Pak Amir, bagaimana agar tidak terkena SPTNP? Padahal untuk biaya masuk PPN dan PPH sudah mengikuti standarisasi di INSW. SPTNP ini keputusan pejabat ya, jadi ya dari pejabatnya kita tidak bisa memberikan gimana caranya, yang jelas ada banyak pertimbangan dari pejabat tersebut untuk memutuskan apakah PIB tersebut dikenakan SPTNP apa tidak. Oke, jadi SPTNP tersebut adalah keputusan dari pejabat ya Pak, dalam hal ini bisa PFPD-nya ya Pak ya. Nah, lanjut dari tentang ngomong-ngomong soal PFPD nih Pak. Ada dari ada dari Arul PT Star Express Indonesia. Izin bertanya Bapak dan Ibu, berapa batas waktu maksimal proses validasi oleh petugas PFPD? PFPD validasi ada nggak? Maksudnya penelitian PFPD ya? Mungkin yang dimaksud adalah petugas ini kali ya dokumen Pak ya? Penelitian dokumen sepertinya ya Pak ya. Pak Amir, apakah bisa mendengar suara saya? Ya betul Bu, penelitian dokumen Bu. Iya, penelitian dokumen Pak Amir. putus lagi punya internet. Iya Pak, mohon izin. Tadi yang dimaksud penelitian dokumen Pak. Suara saya terdengar nggak Mbak ya? Terdengar tapi putus-putus Pak. Iya. Kalau sekarang sudah ya? Iya, sekarang sudah Pak. Pak Amir? Iya. Cek. Iya, masih sedikit putus-putus Pak. Masih belum ya? Iya. Nah, kalau tadi sudah cukup jelas tadi Pak. Jadi sebenarnya PFPD itu ya dokumen masuk ya diteliti tergantung antriannya gitu. Tapi tiap kantor kan ada namanya SLA-nya PFPD, itu ada IKU-nya. Jadi ya mereka pasti ingin lebih cepat gitu. Jadi untuk waktunya saya kurang update untuk yang di sini seperti apa.
apa yang PFPD-nya seperti itu. Mungkin nanti jadi ini aja ya apa PR pertanyaan. Baik, nanti jika sudah ada pertanyaannya kita akan menjawabnya via email ya Bapak Arul ya Pak ya dari PT Star Express. Satu lagi dari Bapak Yan Devitri PT Skezo Global Indonesia. Apakah sekarang di INSW sudah bisa cek apakah NPWP terkait ada blokir akses kepabeanan? Baik, sudah saya chat juga saat ini ya untuk blokir terkait blokir yang berasal dari Bea Cukai, mungkin terkait Bapak Ibu tidak melakukan kegiatan impor atau ekspor selama 1 tahun, tentunya pihak Bea Cukai akan melakukan pemblokiran. Nah ini proses validasi di NSW tidak ada Bapak, jadi semuanya dilakukan di sistemnya CISA. Ketika Bapak Ibu melakukan transfer dokumen dan sudah NSW selesai, itu nanti akan diinformasikan ada blokir gitu, ada blokir kepabeanan. Ada blokir kepabeanan. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas penjelasannya. Selanjutnya ada Ibu Mira dari Ray Jakarta Logistik. Bapak, bagaimana solusi jika ada perbedaan data hard copy COO dengan data di eCOO di INSW? Apakah ada kontak khusus LNSW yang khusus handle menangani eCOO untuk dapat kami berkonsultasi lebih dalam? Ya, mungkin bisa dikontak saja kontak center terkait perbedaan datanya ada di mana, apakah perbedaan data tersebut termasuk yang minor atau yang mayor, yang Bapak Ibu nanti bisa dikenakan tag notul terkait perbedaan data tersebut. Nah, mungkin kita akan coba cross check apakah memang banyak case yang sama terkait perbedaan data tersebut. Untuk yang terakhir, pemasaran eCOO dari Cina belum ada status retroaktif cek, jadi di NSW statusnya kategori normal, dan itu sudah diproses ulang oleh pihak Cina, dalam hal ini mengirimkan perbaikan COO-nya. Kalau memang yang demikian itu terkait perbedaan tersebut, ini yang terakhir case-nya, jadi Bapak Ibu mungkin bisa chat apakah status di NSW sudah sesuai dengan hard copy-nya. Terima kasih Bapak Wahyu. Karena keterbatasan waktu, mari kita berikan kesempatan kepada satu penanya terakhir yang sudah raise hand, Ibu Retno Wijayanti. Apakah masih bergabung bersama kami, Ibu Retno? Selamat siang. Ibu Retno? Baik, mungkin Ibu Retno sedang ada keperluan lain. Ada yang lainnya, Reshen adalah Bapak Taufik Akbar. Bapak Taufik, apakah masih bergabung bersama kami? Iya, Mbak. Baik, silakan Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya. Mohon izin karena keterbatasan waktu, Ya. kami berikan satu kesempatan bertanya saja ya Pak. Oke, Mbak. Terima kasih Mbak Tita. Yang terhormat nih Bapak-Bapak Bea Cukai dan Ibu-Ibu Bea Cukai. Saya ingin bertanya Pak, kebetulan kan kalau terkait fasilitas preferensi tarif impor Pak, untuk COO dari Uni Eropa itu masuknya kode fasilitas berapa ya Pak? Soalnya saya cari di modul itu belum ketemu. Untuk kode fasilitasnya, untuk kode fasilitas preferensi tarif impor untuk COO dari Uni Eropa, Pak. Oke, jadi kode fasilitas preferensi tarif impor dari Uni Eropa ya Pak ya? Ya. Bapak Amir, apakah masih bergabung bersama kami? Tadi sedikit terkendala jaringan dari Pak Amir. Oke.
Pak Amir. lain-lain. Pak Amir, apakah masih bergabung bersama kami? Iya Mbak, udah. Oke. Saya Bapak matikan ini ya, karena jaringan Bapak ya? koneksinya, saya matikan layarnya. Siap, tidak apa-apa Bapak. Mohon izin saya ulangi pertanyaan dari Bapak Taufik Akbar ya Pak. Bapak Taufik bertanya, kode fasilitas preferensi tarif untuk impor Uni Eropa. Nah, ini saya juga kurang paham ya, jadi harus dicek lagi apakah sudah ada kodenya atau belum gitu kan. Harus kita cek lagi. Mungkin dari Pak Wahyu bisa menambahkan, ada nggak Pak di NSW untuk kode fasilitas tarif preferensi dari Uni Eropa? Sepertinya saya ada informasi kode, cuma harus buka modul PIB dulu Pak. Mungkin nanti bisa ditanyakan di kontak center ya Pak ya, di kontak center ada. Di Bravo Bea Cukai atau di LNSW. Mungkin Iya, bisa. kebetulan kemarin saya udah nanya 1 hari full. Jadi Ya, pas saya mungkin karena tanya, baru Pak, jadi belum semuanya terinfo ya. iya, jadi Ya. belum dapat jawaban sih dari Bravo-nya. Ya udahlah. Mungkin nanti saya coba minta nomor kontak Pak Taufik ya. Boleh, Ya. boleh Pak. Saya akan. Bisa di chat saja Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Wahyu. Nanti Pak Taufik bisa lanjut di chat ya Bapak. Iya Pak. Terima kasih Saya- Bapak. Ya, sama-sama. Baik dan Bapak dan Ibu, karena keterbatasan waktu sebelum kita menutup acara kita pada siang hari ini, mungkin dari Pak Wahyu ada yang ingin disampaikan lagi sebagai closing statement Pak? Ya, mungkin satu saja Mbak, biar lebih banyak, karena INSW sudah banyak yang menggunakan INSW generasi kedua. Nah, itu Bapak Ibu yang mungkin masih memiliki user INSW Gen 1 supaya tidak terkendala nanti ketika proses pengajuan permohonan atau mungkin dokumen-dokumen lain, Bapak Ibu bisa lihat, bisa registrasi terlebih dahulu, mungkin diingatkan ke importernya atau ke stakeholder Bapak Ibu, bisa mengecek kembali registrasi di INSW, atau kalau ada kendala ya bisa menghubungi kontak center. Mudah-mudahan kami di Bea Cukai maupun di INSW bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi ke semua stakeholder Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Wahyu atas closing yang diberikan. Selanjutnya Pak Amir, untuk menutup acara kita pada siang hari ini, ada closing statement yang ingin disampaikan Pak? Ya, terima kasih atas perhatiannya, cukup antusias ya. Jadi untuk kendala sistem, kalau jika ada kendala sistem, bisa disampaikan melalui tiket.bjsuta.org. Jadi apapun itu kendala sistem bisa disampaikan, nanti ada petugas yang bertugas. Jika tidak bisa kita selesaikan, pasti akan kita eskalasi ke pusat, gitu kan. Jadi apa yang bisa kita selesaikan di sini akan kita selesaikan di sini. Itu aja Mbak. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada narasumber kita pada siang hari ini dan juga kepada seluruh penanya yang sudah aktif memberikan pertanyaan kepada narasumber. Kami mohon maaf karena mungkin belum semua pertanyaan dapat kami jawab, namun Bapak Ibu Sobat Lepas Landas dapat bertanya kembali kepada kami melalui linktree/humasbcsh. Di situ ada link sosial media kami, link email kami, dan link chat Bravo. Nah, tak lupa kami mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi kuesioner yang telah disediakan oleh panitia melalui tautan di hailing.me/pintarbcsh.
Dan perlu diperhatikan untuk pertanyaan yang terdapat pada kuesioner di nomor 4 karena merupakan pertanyaan negatif. Kami harap Bapak dan Ibu dapat mengisi kuesioner dengan teliti. Dan kami ingatkan kembali untuk materi yang sudah disampaikan oleh narasumber pada siang hari ini akan kami kirimkan melalui alamat email yang Bapak dan Ibu submit pada kuesioner. Jadi, pastikan Bapak dan Ibu mensubmit alamat email secara benar dan teliti. Nah, untuk selanjutnya, ini sepertinya yang sudah ditunggu-tunggu nih. Saya baca di kolom chat ada yang nanya, Ibu Tita apakah pemenang kuis sudah disebutkan? Nah, rekan host bisa ditampilkan. Selanjutnya saya akan mengumumkan pemenang hadiah. Yang pertama ada Ali Nur, dan yang kedua ada Dila dari PT Cipta Mortar Utama. Yang ketiga ada Sigit Widakdo dari PT GPI Logistik. Yang keempat ada Agus Supriyatna, dan yang kelima ada Arif T. Jadi hadiah dapat diambil di seksi layanan informasi ataupun Bapak dan Ibu mendapat melakukan konfirmasi melalui sosial media kami atau alamat email. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Dan kepada para pemenang untuk dapat menghubungi panitia ya. Baik, Sobat Lepas Landas yang berbahagia, sebelum mengakhiri acara kita siang hari ini, kami juga mengingatkan untuk sosialisasi berikutnya adalah tentang impor sementara. Bapak dan Ibu dapat melakukan konfirmasi kehadiran pada hailing.me/pintarbcsh, dan untuk link Zoom akan kami kirimkan melalui alamat email masing-masing. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka tibalah kita di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat, narasumber, serta peserta yang telah berpartisipasi aktif pada siang hari ini. Saya, Tita, mewakili panitia yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih. Izinkan saya menutup acara kita siang hari ini dengan sedikit pantun. Tolong dijawab cakep ya Bapak Ibu. Siang hari minum es buah. Duduk bersandar di pohon tinggi. Mohon maaf bila ada salah. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Banyak cakep. Aduh. Betul.